Anda masih menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards 2022 The Best Startup and Telco Companies. Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur digital untuk menopang pengembangan ekonomi digital nasional. Aksi ini akan berkontribusi pada penetrasi internet, baik fixed broadband maupun mobile broadband, terutama di wilayah yang belum terlayani. Melalui riset teranyar Economist 2022 yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, ekonomi digital Indonesia diperkirakan bernilai 77 miliar dolar Amerika Serikat pada 2022 atau setara dengan 1.200,8 triliun rupiah pada 2022. Angka tersebut tumbuh sebesar 22% secara tahunan. Lebih jauh, ekonomi digital di Indonesia akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara sampai 2030 mendatang. Pemerintah melalui Menteri Kominfo Johnny G. Plate pun mengharapkan dengan kehadiran infrastruktur digital akan dapat menopang pengembangan ekonomi digital. Pembangunan infrastruktur ini juga sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan akses cepat, namun saat ini masih ada tantangan pembangunan infrastruktur digital di tanah air, di mana beberapa daerah memiliki kesulitan secara geografi dan juga topografi. Selain itu ada juga dinamika di berbagai sektor akibat adanya pandemi COVID-19, keberagaman kondisi ekonomi dan sosial yang sangat dinamis. Salah satu pertimbangan bagi pelanggan ketika berlangganan internet adalah terkait kecepatan dan tentunya harga dari layanan. Lantas bagaimana IndiHome menyikapi kondisi pasar saat ini yang diramaikan oleh sejumlah pemain? Saat ini sudah hadir di studio kami Bapak E. Kurniawan selaku VP Marketing Manajemen Telkom Indonesia. Selamat siang Pak E. Kurniawan. Selamat siang Mbak Saf. Apa kabar ya Pak? Baik semua. Alhamdulillah baik. Baik Pak E. Kurniawan, internet telah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia. Seberapa besar Pak dan luas jangkauan dari layanan IndiHome sampai dengan saat ini? Ya, jadi tadi sudah dijelasin di awal bagus banget bahwasanya salah satu konsentrasi dari pemerintahan kita di Republik Indonesia adalah memperluas jaringan akses seluas-luasnya. Karena ketika internet itu masuk ke satu daerah, daerah itu akan ekonominya juga akan naik gitu. IndiHome saat ini menggelar hampir 168 ribu kilometer serat optik dari Sabang sampai Merauke. Kemudian menjangkau di 978 kabupaten atau sekitar 97% kabupaten sudah tergelar serat optik. Artinya ini adalah kesempatan buat masyarakat karena IndiHome itu adalah bagian dari Telkom dan Telkom itu adalah bagian BUMN punya negara ya. Artinya ini salah satu hal yang dilakukan oleh IndiHome untuk membantu konsentrasi dari konsen pemerintah terhadap perluasan akses. Saya pikir 97 itu kita akan terus kembangkan agar seluruh kabupaten bisa tergelar fixed broadband ya. Jadi ada ada tiga pendekatan yang diberikan oleh Telkom untuk memeratukan pemerataan. Yang pertama fixed broadband yang tadi saya jelaskan, ada sekitar 97%. Kemudian ada fixed wireless access atau juga seluler gitu. Biasanya di Telkom, tadi sudah dijelaskan ada Telkomsel sudah datang ya. Kemudian ada satu lagi yang satelit. Dan tiga-tiganya portofolio atau platform broadband ini dilakukan oleh Telkom untuk memberikan jangkauan luas dari Sabang sampai Merauke untuk masyarakat Indonesia. Oke. Ya. Sebenarnya selain internet, apalagi sih Pak layanan dari IndiHome yang paling diminati oleh masyarakat? Nah, kita cerita tentang payload ya. Payload itu adalah pemakaian dari internet itu untuk apa sih di Indonesia? Itu 68 petabyte. Petabyte itu artinya 68 juta gigabyte. Itu besar banget. Setiap hari masyarakat Indonesia menggunakan internet. 57%-nya mereka digunakan untuk video dan streaming. Nah, artinya layanan-layanan yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia adalah yang berhubungan dengan video dan streaming, OTT dan sebagainya. Nah, Telkom bekerja sama, berkolaborasi dengan The Giant OTT maupun internasional maupun lokal, membuat namanya Window of Entertainment. Window of Entertainment. Nah, itu kita sebut di IndiHome TV. Satu saja IndiHome TV itu kita saksikan IndiHome TV, di situ OTT mau yang lokal maupun yang internasional OTT sudah ada di semua itu. Artinya ini memberikan kemudahan agar teman-teman atau masyarakat itu juga tidak harus download satu persatu gitu, tapi bisa akses di satu layanan IndiHome TV dan bisa akses di Window of Entertainment kita. Gitu.
Dan seperti yang tadi juga kita sampaikan ya Pak, yang biasanya menjadi pertimbangan masyarakat ketika memilih internet adalah harga dan juga kecepatannya. Nah, bagaimana nih Bapak melihat ataupun menyikapi pasar saat ini yang diramaikan oleh sejumlah pemain yang dengan banyaknya tawaran yang hadir juga Pak? Ya, jadi salah satu keuntungan dari banyaknya pemain adalah masyarakat diberikan multi choice gitu, pilihan berbagai macam, dan ini persaingannya diharapkan bukan pada pricing tapi pada kualitas. Jangan sampai harga murah, kualitasnya jelek. Mau nelpon layanan saja 24 jam susah gitu ngedatang. Tidak seperti itu. Harga itu akan mengikuti terkait dengan banyak hal gitu, termasuk salah satunya capex ya, investasi yang sudah ditanamkan. Nah ini terus pasti akan ngikutin Mbak. Jadi contoh yang paling mudah adalah paket-paket dari mulai tadinya marak di 10 Mbps, sekarang sudah banyak yang bermain di 40 Mbps ke atas. Nah ini yang kita pertahankan, jadi layanan gitu speednya naik, tapi harga kita coba sesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk daya belinya. Jadi artinya tidak mungkin semua operator itu menutup mata terhadap daya beli gitu. Ketika daya beli menurun, kondisi ekonomi menurun, pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Harapan kami di IndiHome, speed tetap kita akan naikkan dengan kondisi pembiayaan atau kita sebut ARPU ya, atau harga paket itu tidak naik gitu, atau bahkan bisa kita turunkan perlahan-lahan gitu. Iya. Berbicara tentang speed Pak, ada nggak sih sebenarnya Pak jaminan kestabilan kecepatan internet bagi kami pelanggan IndiHome Pak? Ya, sebenarnya kalau peer to peer gitu, kalau satu kabel dipakai oleh satu orang mudah gitu ya. Yang tadi saya cerita 68 petabyte itu ternyata di usernya yang terkonek dengan IndiHome, pelanggan IndiHome saat ini 9 juta. Tapi user yang terkonek dengan IndiHome itu ada 183 juta. Wah, 1 banding sekian tuh Pak ya kan? Satu line itu bisa dipakai 10 orang lain. Iya. Nah ketika sudah begitu, kita tetap jaga stabilitas itu bagus gitu. Mungkin tidak pada maksimumnya, tapi paling tidak di 70-80% kita throughputnya dipertahankan untuk bisa diakses oleh pelanggan gitu. Itu tantangan besar memang Mbak, karena 9 juta diakses 183 juta per hari. Kurang lebih 1 banding 20 berarti Pak, ya kan? Satu internet dipakai 20 orang, ya kan? Oke Pak Kurniawan, diskusi kita semakin menarik, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog bersama dengan Bapak Kurniawan, VP Marketing Manajemen Telkom Indonesia masih akan kami lanjutkan dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2022, The Best Startup and Telco Company. Tetaplah bersama kami.